bahwa para wali sanga itu punya kompetensi masing-masing, ya, punya kelebihan-kelebihan. Termasuk Sunan Gunung Jati memang yang menonjol adalah di bidang politik dan pemerintahan. Ya. Kenapa? Karena beliau satu-satunya wali, satu-satunya loh, satu-satunya wali yang memimpin pemerintah. Kudu bisa ngumpet ning pepadange, kudu bisa ngaub ning pepanase. Harus bisa berteduh di tempat yang panas. Jadi seorang pemimpin itu harus mendahulukan kepentingan rakyat. Ketika rakyat kepanasan, rakyatnya dulu dong yang suruh berteduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu bersama di Leader dengan saya, Yayon Indrayana. Pemirsa, saat ini di Indonesia, mulai dari pusat ya sampai ke daerah, bisa dibilang kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Banyak para pemimpin yang bermasalah dan terjerat kasus-kasus hukum, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin semakin menurun. Seiring dengan perubahan birokrasi yang telah berjalan kurang lebih 15 tahun yang lalu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bukan semakin baik, seperti yang kita harapkan, justru semakin menurun. Nah, pasalnya, dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, kondisi masyarakat tidaklah serta-merta menjadi lebih baik. Sehingga hanya 31,4% masyarakat yang menyatakan puas dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia. Itu menyeratkan bahwa masyarakat masih pesimis dengan keberhasilan pelaksanaan berbagai agenda reformasi. Ketidakpercayaan masyarakat akhir-akhir ini justru rendah karena dipandang pemerintah masih gagal merealisasikan berbagai rencana indahnya. Nah, dari perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji. Sementara, dari sisi kepercayaan sosial, menggambarkan kepercayaan warga terhadap warga yang lainnya dalam satu komunitas atau masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan sosial ini. Nah, kenapa? Karena kepercayaan publik tidak terjadi dalam ruang kosong, melainkan dalam sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat dinamika yang mau tidak mau akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah dan kebijaksanaannya. Warga akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah ketika mereka menilai pemerintah mampu mencukupi kebutuhan barang dan jasanya. Pemirsa, pada pertengahan abad ke-15, Cirebon pernah mengalami masa kejayaan atau istilahnya Golden Age ya. Nah, saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Wilayah kekuasaannya bahkan sampai ke Banten ya, Pak Haider ya, seperti sampai itu. Ke Lampung. Sampai ke Lampung bahkan ya. Nah, kita akan ngobrol dengan narasumber kita hari ini terkait dengan bagaimana kepemimpinan Sunan Gunung Jati ini agar dapat menjadi referensi bagi para calon-calon pemimpin di daerah kita. Saat ini bersama-sama dengan saya telah hadir Bapak Dr. Andes Raden Haidir Susila Ningrat. Apa kabar Pak Haidir? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Haidir, seperti yang tadi saya sampaikan, tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak tentang kepemimpinan Sunan Gunung Jati, kalau boleh diceritakan, barangkali Pak Haidir bisa cerita tentang riwayat hidup Pak Haidir dulu nih, biar pemirsa tahu siapa kok budaya Cirebon ini. Oh enggak Pak? Terima kasih Kang Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa The Leader, ya. Leader ya. Orang-orang yang concern terhadap kepemimpinan, gitu ya Pak. Barangkali ada yang belum mengenal saya. Saya kelahiran asli Cirebon. Saya lahir di tengah-tengah kota Cirebon, di Jalan Pagongan Barat. Asli ya, Pak, ya? Di Jalan Pagongan Barat nomor 56 itu di akte saya tertulisnya begitu.
Saya menghabiskan masa kecil saya di kota Cirebon. Oke. Dari mulai SD, SMP, SMA, kemudian saya masuk APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yang sekarang IPDN. Oke. Kemudian saya bertugas tidak di kota Cirebon, tapi di Kabupaten Kabupaten Cirebon. Cirebon, ya. Alhamdulillah sudah mendekati akhir masa tugas saya. Ya, saya pernah banyak dari masa tugas saya yang 35 tahun lebih. Itu sebagian besar saya habiskan mengurusi desa. Oh, kewilayahan ya Pak ya? Kewilayahan. Saya lama di staf bagian pemerintahan desa, dan saya juga pernah camat. Oh, pernah jadi camat juga Pak ya? Selama 10 tahun di 4 kecamatan. 4 kecamatan. Oke. Di barat 5 tahun, di tengah setahun, di timur 5 tahun. Jadi alhamdulillah saya senang bangga jadi orang Cirebon dengan keragaman budayanya. Iya. Sehingga dari pekerjaan saya itu saya malah akhirnya tenggelam menikmati keragaman budaya. Saya aktif di kegiatan budaya sampai sekarang. Saya mendirikan komunitas Kendi Pertula. Kendi Pertula ya. Bersama-sama dengan teman-teman para pegiat budaya. Gitu. Oke Pak Khairil. Sekarang kita ngobrol santai saja nih terkait dengan agenda besar negara kita Pak. Ya. Kita tahu kan bahwa Indonesia mau melaksanakan pesta demokrasi ya Pak ya 2024 ini. Ya. Mungkin tinggal beberapa hari lagi nih Pak ya. Tapi kita kan nggak ngobrol akan tentang pemilihan presiden atau ngobrol presiden, Pak, itu biar orang-orang Jakarta aja lah. Kita ngobrol bagaimana calon-calon pemimpin di daerah kita. Sesuai dengan brand kita nih Pak, The Leader. Harapannya diskusi kita ini akan memberikan edukasi Pak bagi generasi muda kita. Agar kita nanti besok memilih para calon-calon pemimpin di legislatif maupun eksekutif itu, mereka tidak salah pilih. Nah, Pak Haidir selaku tokoh masyarakat dan juga budaya Cirebon, sedikit banyak pasti tahu tentang bagaimana perjalanan kepemimpinan Pak di wilayah Cirebon ini. Nah, seperti apa pandangan Bapak secara umum dulu deh? Jadi secara umum di Cirebon itu karena Cirebon adalah daerah yang punya peradaban yang cukup tua di Indonesia. Hampir 600 tahun ya. Bahkan Cirebon juga pernah menjadi pusat keilmuan, di mana para penuntut ilmu pasti menyempatkan diri untuk belajar di Cirebon. Bahkan sampai akhir-akhir ini khususnya di kalangan pesantren itu masih menganggap Cirebon itu sebagai pusat keilmuan. Walaupun secara fisik di Cirebon tidak ada tokoh yang dituakan saat ini untuk saat ini tapi marwah daerah kita itu sebagai pusat masih ada. Bahkan ketika masa reformasi, ketika masa reformasi waktu itu barangkali Kang Yoyon ingat sempat ada poros langit, para kiai kumpul di langitan. Kebetulan saya punya teman yang aktif mengurusi itu. Dia masih bicara bahwa para kiai sepuh itu selalu tidak meninggalkan Cirebon. Bagaimana kira-kira Cirebon nih mengenai masalah ini? Siapa yang kita tanya di Cirebon? Nah itu membuat saya melihat bahwa marwah Cirebon ini masih ada. Nah kita kaitkan dengan momen sekarang. Kita beberapa kali menghadapi event politik pemilu. Saya melihat di Cirebon itu masyarakatnya relatif lebih cool Tidak mudah untuk dibawa marah. Tidak mudah untuk diajak berkonflik. Ini tanpa kita sadari sebetulnya ini karena secara genetik. Secara genetik orang Cirebon kan gennya gen santuy, tidak gampang diajak rusuh gitu. Jadi saya sendiri sih optimis untuk di Cirebon kita bisa melewati ini dengan baik. Untuk pemilu 2024 ini banyak kekhawatiran. Banyak orang yang melihat dari sisi negatif itu sah-sah saja. Bukan subjektif tapi saya lebih tertarik untuk melihat yang positifnya saja lah. Bahwa masyarakat kita sekarang sudah melek teknologi bahkan sudah cerdas lah Saya ngobrol dengan teman di daerah Sereh Berem. Pak Yoyon tahu nggak Sereh Berem itu di mana? Sereh Berem itu kalau dari Sumber naik ke Sidawangi, dari Sidawangi naik masuk ke pinggir gunung gitu Saya ngobrol lewat Pelangon sana berarti Iya, masih lewat Pelangon.
Itu di sana orang-orang tua sudah buka web, sudah luar buka biasa ya. TikTok, ada Sudah paham ya Instagram. berarti. Padahal orang itu masih ke sawah, masih ke ladang. Saya melihat Ya. potret masyarakat kita sekarang itu sudah terbuka dengan berbagai informasi. Masyarakat tidak mudah begitu saja diajak untuk berpikir sempit satu arah gitu. Insya Allah. Oke, Pak Khadir. Tapi saya masih mendengar beberapa hal terkait dengan bahwa di masyarakat pun masih kita temui semacam politik praktis atau money politik. Nah, gimana pandangan Pak Khadir? Ini juga menjadi keprihatinan tersendiri. Artinya kalau Pak Khadir prihatin berarti masih ada tuh ya? Oh iya, kita harus mengakui itu. Jujur ya. Kita harus mengakui itu. Saya hanya berharap bahwa masyarakat kita semakin cerdas. Artinya ini kan antara subjek dan objek, Pak. Kalau kita berpikir di dalam sisi sebagai pemain politik atau pelaku politik, maka masyarakat ini dipandang sebagai objek yang bisa dibeli, yang bisa diintimidasi, kan, yang bisa dikooptasi, kan seperti itu. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, kita sebagai masyarakat, sebetulnya kita adalah subjek, kita yang punya hak pilih, jangan dimurah-murah dong, kan seperti itu. Ada gitu ya, bergeningnya gitu akhirnya. Nah, saya mengamati perilaku politik masyarakat ini sesuai dengan lokus saya di kabupaten. Saya mengamati dari pilwu ke pilwu. Di Kabupaten Cirebon ada pemilihan pilwu serentak. Saya walaupun dan itu potret demokrasi kita paling tua loh itu. Saya mengamati perilaku masyarakat. Pilwu itu sudah pasti otomatis money politik. Tapi bagaimana money ini berperan dalam politik? Nah, itu kan harus dikaji tersendiri. Apakah betul orang yang duitnya banyak berpengaruh secara signifikan? Ternyata tidak, Pak. Ternyata trennya menurun. Saya hanya mencatat siapa calon yang duitnya terbanyak tapi kalah. Itu saya catat. Jumlahnya berapa orang? Jumlahnya bertambah. Dari pilwu serentak tahun 2021 ke pilwu serentak tahun 2023 kemarin, itu jumlahnya menurun 15-18% dalam perhitungan saya dari seratusan desa. Artinya itu terjadi peningkatan pemahaman? Itu saya menilainya sebagai peningkatan kecerdasan masyarakat. Duitnya milih apa jari kita. Ini kan cerdas. Cerdas. Artinya orang yang punya ambisi tidak bisa serta-merta begitu saja mentang-mentang suara karena punya uang ya. Mentang-mentang banyak duit saya pasti jadilah, saya nggak ada yang ngalahin, nggak bisa begitu. Harus ada sisi lain. Nah, Pak Hedin, sebenarnya kan pemahaman masyarakatnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah atau juga partai politik. Artinya kan mereka juga punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman atau kecerdasan politik pada masyarakat. Nah, menurut Pak Khadir, sampai sejauh mana sekarang peran pemerintah atau partai politik dalam mencerdaskan masyarakat kita dalam hal politik? Nah, ini juga salah satu yang saya sayangkan Sebetulnya di era reformasi ini pemerintah bisa mengambil peran itu secara lebih maksimal. Dulu di zaman Orde Baru yang kita sama-sama mengalami, peran pemerintah itu adalah sebagai alat politik, penguasa, kan gitu. Jadi tidak bisa pemerintah netral. Tapi di era reformasi ini kan pemerintah netral. Mestinya lembaga seperti Badan Kesbang, Kesbangpol itu sebetulnya saya sempat ngobrol punya peranan harusnya peran utama punya peran utama. Supaya masyarakat tidak diombang-ambing seperti dulu. Supaya masyarakat punya kemandirian secara politik dengan hak pilih yang dia miliki, seperti itu. Tapi sayangnya tidak. Ini peran pencerahan itu sekarang kita sama-sama saksikan itu diambil alih oleh masyarakat sendiri melalui orang-orang seperti Pak Yohyon. Orang-orang yang kreatif, yang punya podcast, punya medsos. Mereka dengan secara sadar memberikan pencerahan kepada publik. Jangan begitu loh, jangan gampang percaya loh, seperti itu. Pak Khadir, kalau kita perhatikan saat ini kan banyak
bacalek muda ya. Ya. Karena saya kemarin dari hasil survei itu hampir 50% itu banyak bacalek muda. Nah, menurut Pak Haidar ini fenomena apa ya? Karena gini, bacalek kalau dulu kan orang yang aktif, yang mau nyalon itu pasti orang yang sudah aktif, sudah macam gitu kan. Nah ini sih baru lulus Pak Haidar, baru lulus jadi bacalek gitu. Ini nyari kerjaan atau apa nih Pak Haidar? Ya. Gimana Pak? Jadi, aduh, saya harus menahan emosi kalau udah bicara ini. Saya ini paling getol memprovokasi anak muda. Kalau ketemu sama anak muda, usia-usia 20 tahunan, ada kesempatan kumpul, pasti saya provokasi. Bagaimana cara saya memprovokasi? Kata saya, kamu tahu Partai Komunis Indonesia? Oh iya, PKI Pak. Kenapa Pak? Kamu tahu siapa pemimpinnya? Tahu Pak, Aidit. Ya itu saya baca di buku. Tahu nggak berapa umur berapa Aidit memimpin Partai Komunis Indonesia? Wah, nggak tahu. Aidit jadi ketua kalau zaman sekarang, ketua umum PKI itu di usia 25 tahun. Dan di usia itu dia sudah jalan-jalan ke Soviet, ke Rusia. Dia sudah jalan-jalan ke Cina. Bukan cuma jalan-jalan main, dia berguru. Rapat partai. Iya, dia berguru. Iya, rapat partai. Dia berguru ke gedungnya komunis di usia semuda itu. Ya. Di usia 18 tahun. Aidit itu sudah buka kitab komunis. Jangan lihat komunisnya, ini kita lihat bagaimana kualitas manusia masa lalu. Ya. Tentu dengan kualitas yang sama kita juga bisa cerita bagaimana Bung Hatta di usia belum 20 tahun sudah ada. Rata-rata saat itu ya usia segitu semua. Sudah ada di negeri Belanda. Mereka usia 26 gitu ya. 26, 27 mereka sudah berdebat sama orang bule. Mewakili di PBB sana ya. Kita sekarang. Nah, saya seperti itu Pak. Saya selalu memprovokasi anak muda untuk bisa tampil ke depan. Alhamdulillah, sekarang banyak anak-anak muda yang tampil bermunculan menjadi caleg. Tapi mohon maaf ya, masyarakat kan bisa menilai. Kalau seorang Bung Hatta di usia 40 sudah jadi wakil presiden, kan tidak ujug-ujug Pak. Dia dari usia 18 usia 18 tahun sudah baca buku politik. Sementara kita anak muda usia sampai 22 tahun scrolling gitu aja. Mainannya Mobile Legend. Tiba-tiba harus jadi caleg. Ya gitulah. Itu dia makanya. Ini pembekalannya yang penting. Iya, gitu. Nah, Pak Herir, terkait dengan tadi terkait pemilihan calon-calon pemimpin ke depan ini. Kalau Pak Haidar melihat, sebenarnya pemimpin seperti apa sih Pak yang cocok atau yang pas untuk wilayah Cirebon ini gitu loh? Jadi karena Cirebon adalah daerah yang multikultur, multikultural maka orang-orang yang kita butuhkan untuk memimpin pemerintahan dan masyarakat Cirebon itu harus orang yang open minded, orang-orang yang berpikiran terbuka sehingga dia bisa mengakomodir berbagai perbedaan yang sebetulnya bukan kendala, tapi itu adalah potensi. Perbedaan adalah potensi untuk bersinergi. Apalagi Cirebon sudah dimanjakan oleh infrastruktur. Sudah ada jalan tol. Potensi sudah ada semua lah ya. Potensi sudah. Ini tinggal kita membutuhkan orangnya. Drivernya itu. Man behind the gun-nya yang kita butuhkan. Jadi ya mudah-mudahan pemilu yang akan datang ini masyarakat bisa jeli untuk memilih orang-orang seperti yang tepat ya. Oke, Pak Haidar. Terkait dengan masa lalu kita bahwa kita pernah berjaya pada masa era Sunan Gunung Jati. Nah, sebenarnya model kepemimpinan Sunan Gunung Jati seperti apa sih, Pak? Sunan Gunung Jati betul. Tadi saya juga pernah lihat postingan seperti itu bahwa para wali sanga itu punya kompetensi masing-masing, punya kelebihan-kelebihan. Termasuk Sunan Gunung Jati memang yang menonjol adalah di bidang politik dan pemerintahan. Kenapa? Karena beliau satu-satunya wali, satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan. Betul. Nah, kalau yang lain kan cuma penyebaran agama saja kan gitu. Dengan posisi seperti itu, beliau satu-satunya wali yang mengadopsi kepemimpinan Nabi di Madinah. Jadi kalau kita baca naskah-naskah yang menyangkut politik dan pemerintahan, kita
pasti akan teringat Piagam Madinah, bagaimana Kanjeng Nabi memimpin satu daerah yang multi etnis, ada berbagai agama. Nah, itu beliau terapkan. Saya menyaksikan sendiri etnis-etnis Tionghoa yang tinggal di Cirebon, mereka untuk orang-orang tuanya, mereka ingat sama malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Iya. Loh, mereka kan orang Tionghoa. Apa urusannya sama Jumat Kliwon? Ternyata mereka dari leluhurnya. Ya. Kalau kita memuliakan leluhur Cirebon, ya kita harus memuliakan malam Jumat Kliwon. Ya. Hionya dinyalain, taruh di jambangan. Padahal itu kan bukan bagian dari prosesi agama mereka ya, Pak ya? Betul. Nah, itu adalah wujud bukan hanya pengakuan, tapi penghormatan mereka terhadap kepemimpinan leluhur Cirebon di masa lalu. Nah, kenapa? Karena Sunan Gunung Jati menerapkan sistem kepemimpinan Nabi, memberikan tempat yang sama kepada etnis apapun yang ada di Cirebon. Menurut salah satu naskah, di Cirebon itu di awal-awal terbentuknya ada 9 etnis. 9 etnis. 9 etnis. Oh, banyak sekali. Apa itu, Pak? Sunda, Jawa, Melayu, Arab, Cina, India, Bugis. Oh, Bugis Dayak, apa ya? Iya, Dayak juga ada. Dayak ada. Okay. Kemudian kalau tidak salah yang disebutkan di sana tuh Aceh. Aceh. Ya. Itu sampai sekarang kita masih bisa melihat etnisasi itu nggak, Pak? Ya tentu saja sekarang kan sudah berbaur ya. Jadi jangan heran kalau lihat wajah orang yang asli Cirebon sudah turun-temurun tinggal di Cirebon, tapi kok wajahnya kayak ke Arab-Araban. Jangan heran. Atau ke atau sipit kayak orang Jawa. Iya, karena kita adalah produk akulturasi ya. Akulturasi. Oke. Luar biasa. Pak Haidir, kalau kita lihat tadi ya, sampaikan juga Pak Haidir sampaikan bahwa Pak Sunan Gunung Jati ini memiliki ciri khas di kepemimpinan politik, karena hanya beliaulah satu-satunya wali songo yang memimpin kerajaan. Kalau yang lainnya kan selalu menyebarkan agama saja kan. Nah, saya pernah membaca bahwa Sunan Gunung Jati juga banyak meninggalkan pesan atau petata petiti istilahnya. Nah, barangkali Pak Haidir bisa cerita sedikit tentang pesan atau petata petiti dari Sunan Gunung Jati itu, Pak. Bapak. Jadi yang populer di masyarakat tentu saja adalah Ingsun titip tajub lan fakir miskin. Ini petata petiti ini bukan untuk ditirukan. Kok ketika Kang Yoyon jadi wali kota malah menirukan Sunan Gunung Jati, Ingsun titip tajub, ya jangan dong. Harusnya kita tuh mari kita terima titipan dari Kanjeng Sunan. Mari kita pelihara tajuk, mari kita peduli kepada fakir miskin. Mestinya seperti itu dong. Karena beliau titip pesan itu kepada kita. Jadi jangan dititipkan lagi. Iya, jangan dititipkan lagi. Udah dapat titipan kok dititipin lagi gitu. Jadi salah satunya itu. Tapi banyak sekali petata petiti dan banyak sekali keilmuan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Di desa-desa saya menemukan ada satu quotes yang populer di antara para kuwu. Mereka dapat dari orang tuanya, yaitu kudu bisa ngumpet ning pepadange. Apa tuh, Pak? Ceritanya harus coba cerita. Ngumpet itu bersembunyi. Ning pepadange, padang itu terang. Harus ngumpet di tempat terang. Harus bisa bersembunyi di tempat yang terang. Kudu bisa kudu bisa ngumpet ning pepadange, kudu bisa ngaub ning pepanase. Harus bisa berteduh di tempat yang panas. Jadi seorang pemimpin itu harus mendahulukan kepentingan rakyat. Ketika rakyat kepanasan, rakyatnya dulu dong yang suruh berteduh. Saya nggak usah, nanti gampang. Saya bisa berteduh di tempat yang panas. Seperti itu kira-kira. Itu mungkin yang sulit ditemukan sekarang ya. Bagaimana seorang pemimpin mendahulukan orang-orang yang pimpinan. Saya kudu bisa ngumpet ning pepadange. Kalau terjadi mara bahaya, ketika terjadi pertempuran dan sebagainya, rakyat dulu yang berlindung. Bapak juga ikut berlindung, Pak, awas nanti kena peluru. Oh, gampang. Saya bisa ngumpet ning pepadange. Seperti itu. Itu pepatah itu untuk menanamkan kesungguhan para pemimpin kita memperhatikan orang-orang kecil. Nah, Pak Haidir,
dari beberapa tahun perjalanan kepemimpinan politik di kita, apakah Pak Haidir melihat bahwa pesan-pesan tadi ya, atau petah peti dari Sunan Gunung Jati itu diterapkan? Jadi Atau tidak barangkali? kalau tidak sama sekali juga enggak. Ya. Jadi ada beberapa pemimpin yang berbeda. Ya. Bagaimana mereka muncul menjadi pahlawan di daerahnya. Kita tahu beberapa kepala daerah Ya. muncul menjadi menjadi malaikat lah Ya. di daerahnya karena bisa membuat perubahan Ya. yang sangat signifikan. Ya. Misalnya Banyuwangi, kita Ya. melihat bagaimana bupati yang terakhir yang sekarang jadi menteri itu bisa membuat perubahan. Nah itu orang-orang yang bisa seperti itu bukan karena mereka luar biasa, Ya. tapi ternyata karena mereka memakai cara pandang, ya. Cara pandang, nilai-nilai kearifan yang pernah diajarkan oleh para leluhurnya. Ya. Ya. Jadi nilai-nilai di masa lalu yang masih relevan dengan kekinian. Ya. Ya. Saya pernah cerita di channel teman saya tentang prinsip 5 jari ini. Bagaimana orang itu harus punya sifat-sifat yang baik. Jempol itu menunjukkan sifat baik. Iya. Ya, Pak, ya? Bagaimana pemimpin itu harus punya pengaruh. Telunjuk itu ada Kalau pengaruh. nggak punya pengaruh jangan Jangan jadi berharap pemimpin. jadi pemimpin. Iya, Iya. betul. Bagaimana pemimpin itu harus punya keunggulan. Ini Kalau keunggulan. yang Pak. ketiga apa? Keunggulan. Keunggulan. Oh, keunggulan. Kompetensi lah ya. Jadi berarti. kelebihannya apa? Ini harus punya keunggulan. Oke. Kemudian ini jari manisnya yang ada cincinnya. iya. Bagaimana dia harus sudah merasa cukup dengan materi yang dia Harus miliki. merasa cukup ya. Makanya cincin ditaruh di sini. Oke. Jadi secara materi dia nggak masalah. Iya. Bukan karena kaya. Iya, karena cukup. Tapi karena cukup. Karena dia merasa tidak perlu mengejar materi. Oke. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Iya. Bagaimana dia dekat dengan wong cilik. Oh, karena gambarnya kecil jadi wong cilik nih Pak ya. Jadi tiap hari. Rakyat lah ya. Kenapa masa kepemimpinan itu tidak lama? Di Amerika cuma 4 tahun. Iya. Di Indonesia cuma 5 tahun. Iya. Memang tidak boleh lama, Pak. Iya. Karena seorang pemimpin yang benar itu sengsara hidupnya. Oh, Dia selama 5 tahun, artinya seorang pemimpin, kalau orang mau jadi pemimpin, dia harus siap sengsara. Iya. Kan gitu ya? dia selama 5 tahun tuh berpikir untuk orang-orang. Orang cilik tadi. Orang cilik. Dia teringat dengan pelajaran agama dari guru ngajinya. Iya. Kalau ada rakyatmu yang lapar, kamu tidak boleh makan. Iya. Nggak jadi makannya, Pak. Ada itu tanggung jawab dia lah ya. Kalau ada rakyatmu yang malam ini tidak menemukan tempat berteduh untuk tidur, kamu mau enak-enak tidur. Nggak jadi tidur. Ya. Ya wis melek ngudun maning kayak Pak Bupati saya almarhum. Kalau malu melek. Ya, itu tanggung jawab pemimpin berat Pak ya. Ya, itu- Makanya sebenarnya tidak itulah. berat jadi pemimpin Iya. itu ya. Nah ini sebetulnya pesan-pesan filosofi seperti ini Ya. ada dalam Petata Petiti Sunan Gunung Ya. Jati. Hanya persoalannya kita mau nggak belajar itu. Nah, kita mau menggali itu enggak gitu. Oke, Pak Haidir, harusnya sebagai anak turunan Gunung Sunan Gunung Jati nih, Iya. kita ini harusnya kan tidak kekurangan apa ya Pak, tidak kekurangan teladan lah ya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang bagaimana ya Pak caranya nilai-nilai tadi itu bisa kita kita share barangkali kepada generasi muda Ya. agar mereka ketika menjalankan diri sebagai calon pemimpin, mereka sudah punya bekal. Ya. Gimana Pak caranya Pak seperti apa? Ya sekarang kita dalam berkomunikasi dibantu oleh teknologi informasi. Ya. Ya. Ini perlu kita manfaatkan. Ya. Perlu kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Ya. Bagaimana pesan moral ini bisa menyebar ke masyarakat. Di taraf awal minimal masyarakat mengenal dulu lah bahwa kita di Cirebon ini pernah menjadi pusat peradaban. Di mana orang dari berbagai penjuru datang ke sini untuk belajar mengenai akhlak, untuk belajar mengenai pelajaran agama, untuk belajar mengenai bagaimana cara hidup berbudaya. Ya. Apa yang kita miliki sehingga mereka mau datang ke sini. Sampai orang Cirebonnya bilang ini adalah pusar bumi. Pusar bumi, betul. Maksudnya pusar bumi itu pusat peradaban. Pusat peradaban ya. Bagaimana orang dari seluruh penjuru bumi memang datang ke sini untuk belajar. Sehingga nggak aneh kalau tadi sampai 9 etnis ya Pak. Iya, 9 etnis ya, 9 etnis berada di Cirebon ini. berada di Karena Cirebon. memang dalam rangka itu sebetulnya Iya. ya. Nah itu dia Pak, makanya nilai-nilai seperti tadi itu kan harus bisa kita harus kita bisa terus
apa terus kita gaungkan gitu Ya, agar kita wariskan. kita wariskan ya Iya. generasi muda betul-betul Iya. bisa memahami tadi. Iya. Nah, Pak Khairin, harapannya calon-calon pemerintah ke depan itu kan baik di legislatif maupun eksekutif itu kan memiliki kompetensi ya, Iya. visi misi ke depan gitu ya. Nah, salah satunya adalah belajar dari model kepemimpinan Sunan Gunung Jati ini. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya. Teori kepemimpinan itu mungkin banyak, dari luar Banyak. itu juga banyak. Tetapi yang dekat pun, yang sekarang kita miliki pun sebenarnya Ya. ada. Nah, ini yang bagaimana kita membumikan barangkali, membumikan model kepemimpinan Sunan Gunung Jati ini agar dapat menjadi referensi Ya. dan juga teladan bagi generasi muda, sehingga pada saat mereka nanti terjun ke masyarakat, mereka cukup punya bekal untuk itu. Ya. Kan begitu ya Pak ya? Nah, dalam pandangan Pak Haider, selaku budayawan Cirebon nih, kira-kira apa yang menjadi hambatan itu Pak? Jadi begini, Kayon, cara yang paling efektif ya untuk memberikan pemahaman kepada orang Ya. adalah dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Teladan ya? Ya. Itu kan yang dilakukan Iya. besok kan seperti Iya. itu. sebenarnya. Sehingga mudah-mudahan masyarakat, kalau saya optimis, ya, minimal jumlahnya akan bertambah. Orang-orang baik yang akan duduk di legislatif. Jadi baik di sini dalam arti mereka yang memberikan teladan. Ya. Masyarakat sekarang sangat selektif dalam memilih. Mungkin kita juga dalam keseharian di akhir-akhir ini mendengar suara-suara dari masyarakat bagaimana ada tim caleg datang ke satu RW ya. Tapi RW itu wah ya aja pun lah. Lamun bisa sih Kang Sejene. Iya, masyarakat sekarang kan sudah begitu. Betul. Kalau kita setiap hari disuguhkan dengan kebebasan bicara sampai seorang kepala negara pun diejek sedemikian rupa, ini membuat masyarakat tidak lagi melihat lembaga pemerintah itu sebagai sesuatu yang saklar yang tidak boleh dikritik. Ya. Sudah dipercaya, Sehingga, ya. Sudah dipercaya. sehingga dari situ juga masyarakat akan jeli. Siapa pemimpin yang bisa menjadi panutan kita? Bagaimana kehidupan kesehariannya? Bagaimana dia dengan tetangganya, dengan keluarganya seperti itu. Nah, terkait dengan panutan Pak, mungkin sekarang ini kan masyarakat lebih banyak mendengar contoh jelek. Iya. Setuju ya Pak? Ya? Daripada yang baik. Daripada yang baik, gitu kan? Kita hari ini dengar bahkan gubernur ditahan lah, menteri Ya. ditahan lah, bahkan ketua KPK sendiri Ya. ditahan. Ini kan jelas bukan contoh-contoh yang baik, Ya. gitu Pak. Nah, artinya dengan banyak contoh buruk itu masyarakat nggak punya referensi Pak, nggak punya teladan untuk bagaimana. Siapa yang pantas saya pilih? Ya. Jadi ini kan masalah porsinya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ya. Sekecil apapun nilai kebaikan itu Selalu ada ya. Selalu ada. Dan sekecil apapun nilai kebaikan itu mengeluarkan sinar Ya. yang bisa dilihat oleh lebih banyak orang. Makanya kenapa saya sampai hari ini masih optimis ya. Karena dengan arus informasi yang sedemikian deras sehingga kebenaran tidak lagi bisa dipahami dengan cara yang sebelumnya. Bahkan sekarang itu ada istilah post-truth ya. Istilah post-truth itu untuk menyebutkan bahwa tidak mudah untuk menyebutkan kebenaran itu seperti apa. Bahkan di atas kebenaran, setelah kebenaran ada kebenaran yang lain lagi. Kenapa? Karena arus informasi begitu deras. Ketika menyebutkan ini sebetulnya adalah warnanya merah, maka besok lusa kita baru sadar bahwa itu bukan merah. Dengan informasi yang baru. Betul Pak. Iya. Bahkan Pak Dahlan Iskan itu pernah menyampaikan bahwa kebenaran itu bukan by fakta sekarang, tapi bagi persepsi. Iya. Kalau persepsi masyarakat semakin banyak dan semakin luas, bisa jadi kebenaran itu ya kebenaran gitu. Itu yang diyakini. Itu yang diyakini gitu. Padahal faktanya nggak seperti itu. Iya. Ini yang merubah mindset orang gitu seperti itu. Sama juga dengan pendapat pemimpin. Berbagai fenomena seperti itu membuat masyarakat tidak lagi membutuhkan figur yang besar yang bisa menggiring mereka, tidak Pak. Tidak lagi dibutuhkan seperti itu. Masyarakat cukup butuh figur seorang Pak Yoyon yang bicara hanya 3 menit kurang sedikit, potongan videonya bisa menginspirasi banyak orang. Maka banyak orang akan berubah. Hanya karena kata-kata yang sedikit menggugah hati. Nah, itu kapan munculnya? Kita tidak bisa merencanakan. Kita nggak bisa merencanakan itu. Momen-momen itu yang bisa dianukan ya. Momen-momen seperti itu ada yang bilang kehendak alam ya. Kalau buat saya bukan kehendak alam, tapi kehendak yang di atas. Takdir yang Maha Kuasa. Iya. Mudah-mudahan yang Maha Kuasa masih
berkenan untuk memberikan petunjuk-petunjuk melalui hal-hal sederhana seperti itu. Amin, Ya. amin, amin. Oke, Pak Haidir, luar biasa ini diskusi kita. Cuman sayang waktu juga yang membatasi Ya. kita, Pak Haidir ya. Tapi sebelum saya akhiri, barangkali Pak Haidir punya pesan-pesan khusus untuk generasi muda kita, khususnya Pak, Ya. generasi milenial atau Ya. apa Gen Z ya, Gen Ya. Z istilahnya. Seperti apa agar mereka tidak salah dalam menghadapi pemilu demokrasi besok, Pak? Saya ingin pesan kepada generasi milenial, generasi Z ya, termasuk anak-anak saya, ingatlah bahwa apa yang akan kita nikmati 10 tahun yang akan datang, 10 tahun. itu tergantung kepada apa yang Keputusan kita hari ini, ya? keputusan kita hari ini. Oke. Kenapa? Karena apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan di masa yang lalu. Maka kita sekarang menghadapi seperti ini. Oke. Maka apa yang kalian putuskan hari ini akan sangat menentukan Masa kondisi depan bangsa ya. depan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Haidir, luar biasa diskusinya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadikan tambahan informasi atau edukasi bagi masyarakat, sehingga nanti ketika mereka terlibat pada pesta demokrasi 2024, mereka tidak salah pilih. Ya. Pemirsa, demikian diskusi saya, Yayan Indrayana, dengan narasumber kita, Bapak Dr. Andes Raden Haidir Susilaningrat, dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like and subscribe, agar The Leader tetap memberikan informasi yang berguna untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Dengan pose yang lain.